Kalau yang OR di sininya lengkung. Nah, ini adalah simbol logic gate untuk OR. Sedangkan yang di bawahnya adalah tabel kebenaran. Kita misalkan ada 2 input untuk gerbang logika ini, X dan Y gitu. Kemudian masing-masing variabel punya 2 kemungkinan value atau nilai, maka total variasi kemungkinan input ada 4. Sama kayak tadi ya. 00, 01, 10, 11. Nah, untuk OR, perhatikan, untuk OR, operation OR, operator OR, itu dia akan menghasilkan nilai 0 jika kedua input atau seluruh input nilainya 0. Tapi yang lainnya minimal ada 1 variabel nilai 1, maka dia outputnya 1. Itu ya kuncinya. Kemudian logic gate berikutnya adalah XOR atau exclusive OR. Exclusive OR memberikan nilai 0, return nilai 0, jika kedua input atau semua input value-nya sama. Jadi kalau X dan Y sama-sama 0, maka outputnya 0. Sama-sama 1, outputnya 0. Nah, kapan dia memberikan 1? Kalau seperti ini. Yang input pertama 0, yang input kedua 1, atau input yang pertama 1, input yang kedua 0. Nah, dia baru nilainya 1. Nah, ini disebut exclusive OR. Jadi hanya memberikan return nilai 1 kalau ada perbedaan value dari input gitu. Sekarang pertanyaannya dari tadi kita bahas 2 variabel input. Pertanyaan saya, jika ada 3 variabel input, katakanlah X, Y, and Z gitu, masing-masing variabel punya 2 kemungkinan values, 0 dan 1, 0 and 1, maka berapakah kemungkinan variasi di tabel kebenaran? Berapa? Ada 3 variabel, masing-masing variabel punya 2 kemungkinan yang lain. Maka total kemungkinan variasi di tabel kebenaran ada berapa nih? 6. Silakan. Berapa Usi? 6. 6 dari 6 dari Kan kalau yang tadi 2 itu variabelnya 4. ya. Terus ya udah berarti aku mengiranya X-nya itu 2, Y-nya 2, misalnya ada lagi Z, berarti Z-nya juga 2. Kita lihat ya. Coba ini bisa pakai tabel enggak ya? Insert. Oke, saya pakai ini aja. PowerPoint aja ya. Kita lihat jawaban Usi, kita cek sama-sama. Kita cek sama-sama. Ya, berarti ini. X, Y, Z. Sorry. X. X. Kemudian dia nilainya kemungkinan berapa? 0 dan 1 gitu ya. Usi ya. Iya, Bu. Kemudian yang 0 ini dia harus berpasangan dengan 0 kalau nggak 1. dengan Y gitu kan. Oh iya. Yang nilainya 0 dan 1. Begitu kan?
Iya. Kemudian yang setiap ini dia harus berpasangan dengan Z yang nilainya 0, 0 dan 1. Ini juga. Nah, ini juga sama. Total ada berapa kemungkinan nih jadinya? 8, Bu. Iya, betul, 8. Kita coba tulis sini ya. Yang pertama adalah 0, 0, 0 gitu kan. Kemudian 0, 0, 1, 1, Bu. kemudian 0, 0, 1, 1, 0. 0. 1, Kemudian 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 0, Gitu ya. 1, 1, 1. Ya, Bu. Oke, kelihatan ya. Nah, ini kemungkinannya. Berarti 8 itu dari mana? Dari 2 pangkat 3. 3. Iya, 2 pangkat 3. Nah, kita coba gambar lagi. Loh, kok? Mana di drawingnya belum aktif. Oke, ya udah. 2 pangkat 3. 2 ini siapa? Ini adalah 0 sama 1. ya, kemungkinan nilai value. Sedangkan 3 adalah jumlah variabel ya, jumlah variabel. Jadi gitu ya, nanti ngerjakan tugasnya kalian sambil lihat tugasnya itu ada berapa variabel. Kita lanjut dulu pembahasan tentang logic gate-nya. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya di sini ya. Jadi kalau yang dicontohkan ini adalah untuk 2 input. Oke. Ini adalah bahasa matematikanya. Kemudian kita lihat. Nah ini contoh operator not untuk bit pattern 1001110. Tadi kan not itu prinsipnya adalah memberikan atau return value yang berlawanan dengan inputnya, gitu kan? Jadi setiap bit itu kalau misalnya ini inputnya nih kita masukin ke kamar input, nah maka di kamar output kalau inputnya 1 maka dia jadinya 0. Artinya 0 jadinya 1 seperti ini ya, berlawanan. Sekarang kalau yang N seperti apa? N itu minimal kan 2 input tadi ya. Maka masing-masing input kita simpan atau kita taruh di kamar masing-masing. Kemudian tadi prinsipnya apa? Prinsipnya dia hanya akan mengeluarkan nilai 1 kalau apa? Input 1 sama input 2 sama. Iya, kalau kedua input atau semua inputnya nilainya 1. Ini sama seperti mengalihkan antara bit yang sama ini. Jadi ini 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0 gitu ya. Seperti mengkalikan setiap bit di bit pattern ini. Kemudian selanjutnya adalah OR operator. Sama seperti N, ini minimal 2 input. Kita taruh masing-masing input ke dalam kamarnya masing-masing gitu ya. Jadi kelihatan pemisahan setiap bitnya. Nah ini lihat, kalau OR itu kan tadi dia hanya akan nilainya 0 jika kedua inputnya 0. Maka sisanya nilainya 1. Kayak gitu aja kalau OR. Kemudian yang XOR, kalau kedua input nilainya sama, maka nilainya 0. Sisanya nilainya 1. Oke, itu adalah 4 operation logic yang dasar gitu ya untuk memodifikasi bit pattern, untuk memodifikasi tadi pola binary. Nah, untuk not kita sebut sebagai complementing
untuk AND sebutnya unsetting, OR disebutnya setting, dan exclusive OR sebutnya flipping. Kalau kalian cari di browser kalian, ada lebih banyak lagi gerbang logika yang lainnya atau logic gate yang lainnya. Misalnya NaN. NaN itu adalah not AND. Jadi dia akan mereturn value yang tadinya dioperasikan dengan AND, kemudian not AND. Nah, jadi kalau misalnya AND tadi hanya, kita putar ya, gambarnya mana? Nah, ini. Not AND tadi kan 0001 ya tabel kebenarannya. Nah, kalau not AND, NaN, itu jadinya 1110. Jadi memberikan return value yang berlawanan dengan AND. Ada juga NOR. NOR itu not OR. Sama seperti apa ya? Kok hilang? Seperti memberikan hilang. Apa ini? Seperti memberikan kedua input operasi OR kemudian dilanjutkan dengan operasi NOT. Ya, banyak lain sebagainya. Ya. Oke, nanti perlu diingat adalah simbolik tadi yang ini ya, karena ini simbolik logic gate yang dipakai di elektronika digital. Selanjutnya kita coba bahas tugas kalian. Nah, ya tugas kalian kan yang ini nih. Ya. Kalau dilihat ada berapa input? Ada berapa variabel input di gambar tugas? 3, yaitu A, B, C. A, B, C. B, dan C. Nah, dilihat yang paling pertama itu butuh apa nih? A, B, C gitu ya. Berarti kalian buat tabel A, B, C. Kemudian karena ada tiga variabel input, berarti 2 pangkat 3, 8 ya. Dituliskan di sini tadi 8 variasi kemungkinan input. 8 variasi kemungkinan nilai input. Oke, nah selanjutnya dilihat nih. Di sini nih, di titik ini ada dia butuh A gitu kan. Tapi di sini ada cabang dia butuh apa nih? Ini logic gate apa gambar ini? Ya, not A. Ya, not A. Penulisan not A bisa ditulis seperti ini, A, kemudian di atasnya ada garis gitu. Atau kalian bisa tulis not A gitu ya. Not spasi A. Jangan nota ya, kalau nota itu apa? Kalau belanja ya. Nah, kemudian di tabelnya ditulis di sini not A. Oh, ini saya masih ya, di tabel ditulis not A. Maka nilai yang di return di kolom not A adalah yang berlawanan dengan input si A. Kalau input si A tadi kan, kalau kalian di yang sebelumnya kan berarti input A itu kan yang ini ya. Input A itu yang ini nih, yang kolom pertama kan. Oh, ini kan contohnya X, Y, Z berarti A, B, C gitu. Nah, kalau input A-nya adalah seperti ini, 00, 0011111, maka not A-nya jadi 1111000. ya, seperti itu ya. Harusnya sudah cukup jelas. Jadi kemudian butuh apa lagi nih di sini? Oh, di sini butuh apa? Not. Iya. Kemudian tulis di kolom baru not B. Kemudian di sini butuh, di sini ya, yang ini nih, butuh not C. Buat lagi kolom sebelah kanannya not C. Nah, baru beralih geser ke sebelah kanan nih. Di sini ada operator N. Yang di N siapa? Di N yang pertama ini, yang di N siapa? A, B, C. A, B, C. Dan not C. Oh, not C. Nah, jadi perhatikan
si garis inputnya ini sebelumnya ada operator not-nya atau enggak. Dan begitu juga dengan operator and lainnya. Nanti kalau sudah buat tabel ini, kemudian ketiga output dari 3 operation and logic ini kalian operasikan dengan ini operasi apa? Logic gate apa? OR bukannya? OR ya. Kalau eksklusif OR itu ada garisnya lagi satu. Nah, nanti dihafalin gambarnya. Nah, outputnya itu kita namakan sebagai Y. Jadi Y sama dengan ini OR ini OR output ini ya. Jadi ada 3 ini. Makanya kerjakannya tadi step by step buat kolom untuk setiap input yang dibutuhkan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Bu, mau bertanya. Tahu dulu. Itu berarti nanti tabelnya ke kanan aja ya, Bu? Nambah ke kanan, Iya. ke kanan terus gitu. Nambah ke kanan. Oke. Jadi saya mau lihat kalian kerja per part gitu ya, per bagian, per step. Jadi belajar. Ada salah satu komponen computational thinking itu bekerja runut. Nah, ini salah satu melatih bekerja runutnya ini. Nggak mungkin saya ngasih kalian PR ngoding karena kan belum nyampe materinya. Ya. Oke. Itu Sawa. Selanjutnya, Siva, atau ada yang tanyakan lagi, Sawa? Berarti jadinya tetap satu tabel aja kan ya, Bu? Iya, satu tabel. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk Siva gimana? Idem pertanyaannya atau beda? Nah, di Epsilon udah saya kasih petunjuk. Kalian buat tabel, boleh di Microsoft Word, boleh di Microsoft PowerPoint juga boleh, tapi nanti save as-nya PDF. Kasih nama NM dan PDF-nya yang di-submit. Ya, karena selain PDF, Epsilon-nya akan mereject kalian. Shiva pernah ditolak nggak? Ditolak Epsilon. Oh, nggak pernah. Oh, mungkin Epsilon suka sama kamu, jadinya kamu nggak pernah. Oke, itu tentang operations on data. Nah, yang lecture nomor 5 itu computer organization. Ini lebih ke eksplanasi biasa ya, penjelasan biasa. Harapannya setelah baca file notes ini, panjang banget, ada 71 halaman. Itu harapannya kalian bisa lah ngedeskripsiin di mana sih di dalam CPU, terus ngerti input output system, terus memori, pembagian memori secara hierarki seperti apa gitu ya. Ini silahkan dibaca aja karena ini eksplanasi. Ini ya yang mungkin menarik ini. 1 meter. Nah, 1 kilometer berapa meter? 1000. 1000. Tapi kalau 1 kilobyte berapa byte? 1024, Bu. Iya, 1024. Harusnya kalau kita beli flash disk ya, flash disk kalian misalnya flash disk yang ukurannya ya anggaplah 1 GB deh. 1 GB harusnya kita dapatnya segini byte. Tapi curang nih, yang jualan malah dia pakai ini. Malah pakai aproksimasinya, terus diambil bytes-nya yang sebuah integer di bawah 10⁻9 bytes yang mendekati ini.
Gitu. Jadi kalau kalian cek kan klik kanan properties gitu di CPU kalian, nah itu nggak nyampe 1 miliar bytes ukurannya. Kayak gitu ya. Nah, ini yang membedakan konversi satuan memori units, satuan memori beda dengan satuan yang biasa kita gunakan ya. Oke. Selanjutnya ini ada hierarki memori. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kalian ada update di Epsilon, misalnya dosen siapapun atau saya atau siapapun dosennya, oh saya sudah update filenya, ternyata saya salah upload, tapi kalian, oh enggak Bu, enggak ada filenya misalnya gitu ya, filenya masih sama. Itu kenapa? Karena sistem e-learning kita masih menggunakan cache memory. Jadi dia kalau kalian browser website lain, nggak hanya Epsilon, yang biasanya punya banyak gambar dan itu apa ya istilahnya, nggak akan diupdate sampai beberapa waktu gitu. Nah, dia biasanya mengaktifkan cache memory atau dia mau nyimpan data sebuah website URL tentang survei misalnya, dia akan mengaktifkan cache memory. Atau yang paling inilah, kemarin kan abis nyari-nyari harga ya di tugas 1 ya, di case 1 ya, website si marketplace lah. Nah, itu biasanya dia akan ask permission gitu, nanya izin untuk mengaktifkan cache memory. Jadi mengingat apa input terakhir dan mengingat apa yang di loading terakhir. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk Epsilon sendiri di e-learning kita, kalau misalnya ada update gitu, update file yang sudah terlanjur diupload, maka kalian harus clear memori dulu di browsernya, clear history, cache maupun cookies-nya. Ya, jadi nanti otomatis tergantikan dengan yang baru. Nah, apa sih tujuannya? Ya si cache ini ya, cache dan cookies itu tujuannya supaya saat kita nggak akses itu lagi, website itu lagi, dia nggak nge-loading image yang sama lagi. Jadi lebih cepat. Jadi tujuannya supaya load-nya lebih cepat aja. Cuma ya itu tadi kelemahannya, kadang-kadang kalau sudah ada update version malah jadi nggak keakses yang versi update. Ya gitu-gitu ya. Jadi ini lebih dongeng sih menurut saya, karena banyak cerita aja isinya, jadi butuh dibaca. Kemungkinan keluar di UTS. Saat saya bilang kemungkinan keluar di UTS, artinya apa? Keluar benar. Iya, artinya bisa aja keluar di UTS atau ya mungkin keluar di UTS, mungkin juga keluar di UTS gitu. Ya, jadi pasti keluar. Keluar udah Bu. Bisa keluar, bisa keluar. Gitu. Itu namanya kemungkinan keluar. Oke, masih ada sisa waktu. Silahkan kalian gunakan untuk langsung mengerjakan tugas 2-nya. Jadi bisa ini ya, bisa efektif waktunya untuk belajar yang notes 05 ataupun mata kuliah lainnya. Gak ada pertanyaan kan? Atau ada? Oh ya, nanti saya sampai lupa. Kita UTS, pekan UTS bersamanya tanggal 18 sampai 22 Oktober 2021. Karena namanya pekan UTS bersama, jadi kemungkinan bisa saja kalian UTS tidak pada jadwal kuliahnya. Nah, misalnya PTI dijadwalkannya hari Senin jam 8, bisa aja. Untuk PTI sendiri, UTS-nya pilihan ganda Open Notes. Open Notes, ya. Open video boleh nggak? Boleh aja, tapi nanti akan habis waktunya. Karena satu soal, waktu untuk menjawabnya sekitar 40 sampai 50 detik. Satu soal. Ya, makanya kalian harus ada experience atau pengalaman baca. Jadi begitu lihat soal, oh ini ada di lecture note nomor 5, halaman sekian. Wah, gila, itu mantap. Itu baru terintegrasi. Nah, ini memori ya. Lagunya siapa ya? Memori. Lupa saya. Nah,
begitu lihat soal tentang Logicat, Logicat nggak perlu lihat notes, langsung gitu ya, langsung running, nilai kebenarannya sekian gitu. Begitu muncul ini konversi. Nah, konversi ada di notes nomor berapa tuh? Sistem bilangan. Tahun lalu ada 01, 02, 03. Ya, gitu ya. Jangan sepelekan soal pilihan ganda karena kakak kelas kalian semester lalu ambil PTI, pilihan ganda, open notes, open video recording. Nilainya ada yang 90, tapi ada juga yang 30, 35, 40. Jadi jangan meremehkan soal pilihan ganda. Ya. Pokoknya saya happy banget kalau udah UTS PTI-nya karena pilihan ganda. Jadi langsung keluar nilainya gitu kan. Saya nggak perlu ngoreksi. Kalau mata kuliah lain kan esai ya. Jadi saya harus bikin kopi terus atau bikin matcha latte yang buat saya lebih tenang, sabar gitu ya membaca tulisan yang keriting-keriting itu gitu. Iya, untungnya saya nggak ngajar kalkulus kalian. Kalau enggak ya lengkap sudah penderitaan saya. Nggak jadi happy gitu ya. Ini karena ngajar PTI ujiannya pilihan ganda, wah jadinya happy. Gak ada pertanyaan ya? Ini Sebastian cengar-cengir aja. Ini kayaknya video virtual background video ya. Gerakannya sama loh dia tuh. Kenapa, Bu? Senyumnya segitu tuh kan. Tuh. Saya tuh curiga soalnya mahasiswa zaman sekarang makin digital makin banyak trikinya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya kan orang tua ya ngedoain aja. Tugasnya ngedoain aja supaya kalian tobat. Oke, nggak ada ya, kayaknya cukup jelas ya tugasnya ya. Bahkan tadi udah saya kasih clue-nya. Selamat mengerjakan tugas 2. Ini tugas